Shalom. Shalom adik-adik dan teman-teman yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah secara online kita. Hari ini kita ditemani oleh teman kita Gio dan Dean. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Apa kabarnya teman-teman hari ini? Kakak berharap adik-adik dan teman-teman semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita, Ku menang, ku menang. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, kakak ajak untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dan keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah sekolah minggunya di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan nanti, kita angkat pujian kita yang berjudul Kristus Bangkit Soraklah. Adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi kita hari ini dalam sekolah hari Minggu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yang akan mendengar nanti akan kita mendengar cerita, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Hari ini ya Tuhan, kembali kami bersekolah minggu bersama-sama. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan dan kami ingin mendengar cerita tentang firman itu. Berkati kami semua ya Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, silahkan membuka Alkitab. Saya memilih dari Kisah Para Rasul pasal 1
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 berbunyi demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar sehat, kabar sukacita, kabar senang buat kita semuanya. Adik-adik, pernahkah kalian ditinggal oleh orang tuanya di rumah? Lalu apa pesan bapak ibunya ketika kalian ditinggal? Atau saat kalian mau ditinggal oleh orang tua? Yang pertama mungkin pesannya, hati-hati, jangan buka pintu kepada orang asing. Atau jangan menyalakan kompor dan lain-lain, banyak mungkin pesan-pesannya ya. Tetapi waktu zaman saya waktu masih kecil, kalau orang tua saya pergi dari rumah, pesannya lain. Rapikan rumah ya, jangan dibikin berantakan rumah. Isi air dalam baskom atau ember. Waktu itu kan ngambil airnya harus nimba ke sungai, bukan kayak sekarang tinggal colokkan langsung cur airnya. Beda. Atau bisa juga karena bagi yang punya adik, jaga adik baik-baik ya. Nah, sering seperti itu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, dalam nas kita hari ini juga berbicara tentang bahwa murid-murid ditinggalkan oleh gurunya, yakni Yesus Kristus sendiri. Lalu ketika Anda ditinggal oleh orang tua tadi, bagaimana perasaannya? Yang pertama mungkin takut. Yang kedua barangkali akan mengatakan kepada orang tuanya, jangan lama-lama atau cepatlah kembali gitu. Bisa juga ada perasaan sedih dan lain sebagainya. Tetapi ada juga dibarengi juga perasaan senang, karena kalau ketika nanti orang tuanya datang ada bawa sesuatu ke rumah, itu yang kita tunggu-tunggu. Itu waktu kecil. Lalu bagaimana dengan cerita Alkitab kita hari ini adik-adikku yang dikasih dalam Tuhan? Dikatakan Yesus terangkat ke sorga atau Yesus naik ke sorga. Pada saat itu sebelum naik ke sorga, Yesus mengajak murid-muridnya ke Betania. Di situ ia memberkati mereka. Gimana kira-kira gaya Yesus waktu memberkati murid-muridnya? Kita bayangkan aja deh adik-adik ya, bagaimana pendeta memberkati atau ngasih berkat. Mungkin tangannya begini ya, tapi dua-dua tangannya sama-sama begini ya, ngasih berkat ya. Mungkin kita bayangkan seperti itu, tangannya Tuhan Yesus memberi berkat kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, saat memberi berkat itu Yesus pelan-pelan terangkat ke sorga, naik, makin lama makin tinggi, dan mereka pun melihat ke atas ya. Apa yang terjadi? Makin lama makin nggak kelihatan, tertutup oleh awan. Dan pada saat itu mereka pun terheran-heran ya, mungkin kita juga sama kali ya. Kalau kita
berhadapan dengan hal seperti itu, mungkin kita juga heran-heran, loh kenapa kok bisa naik ke atas gitu loh. Makin lama makin ini tertutup oleh awan dan gak kelihatan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama perasaan bisa jadi sedih ya, karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, yang guru mereka, itu perasaan para muridnya. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka, mereka tidak sedih. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dia akan datang kembali. Ia naik ke sorga, ia mau menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Adik-adik, cerita luar biasa ketika murid-murid ini berkawan atau berteman dengan Yesus. Udah lama, sudah kompak, udah akrab gitu loh. Yesus luar biasa dalam perjalanan, ia lahir, ia mati, ia bangkit, dan ia naik ke sorga. Ia menyediakan tempat bagi orang yang percaya di dalam dia. Lalu yang kedua, adik-adik, dari cerita ini ada pertanyaan dari murid sebelum mereka menerima berkat tadi. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada apa dengan Israel? Lalu kita rubah sedikit kata-kata pertanyaan dari pertanyaan ini, adik-adik ya. Kita rubah sedikit ya. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan bagi kami anak sekolah minggu? Ya, kira-kira cocok enggak pertanyaannya? Misalnya begini, apa sih yang harus dipulihkan dari kita di anak sekolah minggu? Adakah yang sudah rindu sekolah minggu di gereja? Gara-gara corona ya, kita harus pakai rekaman seperti ini. Tapi rame loh kalau kita gabung di gereja. Sebentar lagi mungkin perayaan apa ya kita? Perayaan Natal ya, mungkin nanti bulan Desember ya. Saya berharap doa saya kita udah bisa ya adik-adik bersama-sama di gereja ini merayakan Natal. Rame lu. Oleh sebab itu adik-adik baik-baik semuanya, jaga kesehatan ya, pintar-pintar semuanya. Itu doa kita, permintaan kita kepada Tuhan. Tuhan, maukah Tuhan memulihkan keadaan kita ini? Tetapi apa jawab di bawahnya? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya Tuhan yang memberikan yang terbaik pada masanya dan pada waktunya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan percaya kalau kita sekolah sekarang sudah boleh full semua turun, kita yakin kita juga bisa nantinya bersekolah minggu bersama-sama. Oleh sebab itu, walaupun Yesus naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya, tapi Roh Kudus dicurahkan bagi para muridnya, berkat diberikan, dan tugas para muridnya luar biasa. Tidak hanya bersuka cita karena terima berkat, tapi mereka harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bagi adik-adik semuanya dan kita semuanya, menjadi saksi Tuhan itu, kita harus melaksanakan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik harus sayang kepada mamah dan papahnya, sayang kepada kakak dan abangnya, juga sayang kepada orang-orang, guru dan temannya. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ia tidak hanya bangkit dari antara orang mati, dia juga naik ke sorga. Tetapi janji Tuhan juga, ia menyediakan tempat surga mulia bagi kami yang percaya kepadanya. Dan ia pun akan kembali menjumpai kami dengan cara yang sama. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh dipulihkan keadaan kami oleh kasih anugerah dan berkat yang sudah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur.
syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat, doa persembahan sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan selalu bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih karunia yang kami rasakan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami rasakan Tuhan Yesus itu semua berkat dari kasih karunia yang Kau berikan kepada para pemerintahan kami. Kami Tuhan Yesus juga berdoa untuk teman-teman kami yang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong jaga dan lindungi kami. Ini juga mereka. Bila mereka ada kesulitan di dalam pelajaran, Tuhan Yesus berilah roh kepintaran supaya mereka dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, memberikan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, bila ada juga sebagian dari teman-teman kami yang ingin melanjutkan ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan Yesus berkatilah mereka, urapi mereka, sehingga mereka dapat tercapai semua angan dan cita-cita sesuai dengan impian mereka. Itu semua kena campur tangan yang daripada Engkau yang bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kehidupan keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dan yang lainnya. Bila begitu banyak pergumulan ataupun permasalahan yang dihadapi, kami mohon Tuhan Yesus berikan kami kekuatan supaya kami dapat melaluinya. Bila tadi kami telah persembahkan persembahan kami mohon Tuhan berkati persembahan kami agar berguna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk kebaikan, dan juga berkati juga orang tua kami, kiranya Engkau menjaga mereka selalu bersama-sama dengan mereka. Doa ini kami alaskan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita. Kita angkat pujian kita, Aku Diberkati. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Untuk tugas dan juga absen, adik-adik nanti akan dikirimkan link melalui grup sekolah hari Minggu dan juga grup gereja Batang Pambelum.
Seperti biasanya, adik-adik tetap jaga kesehatan dan kalau keluar rumah pakai masker dan sampai di rumahnya nanti cuci tangan dan bersih-bersih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.